Hai, kita ketemu lagi. Ya, sebelum kita belajar hari ini, kita baca doa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Pada hari ini kita akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran ke-1. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Kemudian 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Sedangkan indikatornya adalah menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng, memprediksi keadaan hutan 10 tahun mendatang, serta langkah pencegahan berkurangnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Ayo membaca. Nah, di sini adalah cerita singkat tentang persahabatan tupai dan ikan gabus. Alkisah, hidup seekor tupai dan seekor ikan gabus di danau di daerah Kalimantan Barat. Di antara keduanya terjalin persahabatan yang erat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apabila si tupai kesusahan, si ikan gabus menolongnya. Begitu pula jika si ikan gabus dilanda kesedihan, maka si tupai menghibur hatinya. Pada suatu hari, si ikan gabus terserang penyakit. Si tupai dengan setia menunggu temannya yang sakit. Beberapa hari ini, badannya lemah dan tidak mau makan. Dengan kondisi lemah dan perut yang kosong, tentu penyakit akan sulit disembuhkan. Si tupai berusaha membujuknya untuk makan, meski sedikit saja. Rupanya gabus hanya mau makan dengan hati ikan hiu. Berat hati si tupai mendengar permintaan ikan gabus. Hal ini merupakan suatu yang mustahil. Ikan hiu termasuk binatang paling ganas di lautan. Ikan tersebut hanya hidup di lautan lepas. Menimbang-nimbang itu semua, hatinya sedih mengingat kondisi sahabatnya yang terus melemah. Akan tetapi, kehilangan satu sahabat merupakan kerugian yang tak bisa tergantikan dengan apapun. Akhirnya ia pergi mencari ikan hiu. Dengan segenap pikirannya, si tupai mencari akal bagaimana caranya ia mendapatkan hati ikan hiu. Akhirnya ia menemukan ide untuk sampai ke dalam laut lepas dan bertemu dengan ikan hiu. Si tupai meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia berhinggap di pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Pelan-pelan digigitnya sebutir kelapa sampai tercipta lubang yang cukup besar. Setelah airnya habis, ia masuk ke dalam buah kelapa itu. Kemudian dari dalam kelapa, ia menggerogoti tangkai buah kelapa itu hingga terlepas. Segala ketakutan tidak dihiraukannya. Ia berani menghadapi bahaya besar demi kesembuhan sahabatnya. Buah kelapa itu tercebur ke laut lepas. Ombak laut yang berdebur dengan kerasnya mengembaskan buah kelapa itu sampai ke tengah. Seketika itu juga seekor ikan hiu besar mengejar buah kelapa yang terombang-ambing oleh gelombang. Dengan rakus, ia menelan biji yang dikiranya makanan. Buah kelapa langsung masuk ke perut ikan tanpa dikunyah dahulu. Si tupai keluar dari lubang kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu kesakitan dan badannya terbawa arus menuju pantai. Setelah sekian lama menggelepar, ikan hiu tiba di pantai dalam kondisi kehabisan tenaga. Tidak lama kemudian, ikan hiu pun mati. Si tupai berhasil keluar dari perut ikan hiu dengan membawa hati ikan hiu. Dengan berrasa sukacita, dibawanya hati ikan hiu ke tempat sahabatnya dan diberikan kepada gabus. Sungguh ajaib, tidak lama setelah makan ikan hiu, gabus perlahan kondisinya membaik dan akhirnya sembuh seperti sedia kala. Ia sangat bergembira dan berterima kasih kepada sahabatnya. Kemudian ia meloncat-loncat ke dalam telaga. Sungguh bahagia
memiliki seorang sahabat sejati. Sejak saat itu sahabatan mereka terjalin begitu kuat. Si ikan gabus berjanji akan membantu dengan sepenuh hati apabila suatu saat si tupai dilanda musibah yang sama. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita tentang tupai dan ikan gabus, sekarang ayo menulis. Kalian tuliskan judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang dongengnya, sekarang kita lihat tentang data kerusakan hutan. Nah, ini adalah data kerusakan hutan di Indonesia dimulai tahun 2007. Setelah 2007, kerusakan hutan lindung mencapai 855.000 hektar. 2009, sisa hutan di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera menurun di bawah 40%. 2010, terdapat 2,3 juta hektar lahan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan. 2011, pembukaan hutan membuat 80.000 hektar hutan gambut di Riau menyusut. 2012, hutan di Sumatera Selatan menyusut dari 3,7 juta hektar menjadi 800.000 hektar saja. 2013, ekspansi kelapa sawit merusak 35 hektar. 2014, kebun area sawit berubah menjadi 10,8 juta hektar. 2015, eksploitasi lahan gambut menyebabkan 44.564 hektar hutan terbakar. 2016, 8.500 hektar hutan mangrove di pesisir Jawa Timur rusak karena peralihan fungsi hutan. Nah, itu adalah di antara data-data tentang video kerusakan. Nah, sekarang kita ke Kalimantan. Di sini ada data dan penampakan hutan dari tahun ke tahun, yaitu tahun 1950, di mana hutan itu masih banyak ada di Kalimantan, yaitu dengan data di sebelahnya dan dicocokkan dengan gambar peta yang di sebelah kanan. Itu tanda hijau adalah keadaan hutan, sedangkan warna putih itu adalah pemukiman. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun hutan semakin menipis dan pertumbuhan lahan penduduk semakin meningkat. Nah, setelah kalian melihat video dan data tentang kerusakan hutan di Indonesia dan apalagi di Kalimantan, sekarang kalian berlatih untuk membuat prediksi keadaan hutan di Kalimantan pada tahun 2030, dan yang kedua, sebutkan 3 kegiatan sebagai langkah pencegahan kerusakan hutan. Nah, dari pembelajaran hari ini kita belajar tentang arti persahabatan dan juga arti pentingnya dari kelestarian hutan. Apabila kita tidak melestarikan hutan, maka hutan akan semakin berkurang dan dampaknya tentu saja sangat banyak, yaitu hutan gundul, kekeringan, serta udara yang semakin panas. Nah, diharapkan kalian bisa untuk menyebutkan 3 pencegahan sebagai langkah pencegahan kerusakan hutan. Ya, selamat bekerja dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.